Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai konsep routing. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Pertama, Alif Nur Istiqomah. 2. Dian Astri Natalia. 3. Gelar Wahyu Pertiwi. 4. Madinatul Inadila. 5. Nita Nurul Azizah. 6. Yuni Lestari. Nah, pada pembahasan konsep routing kali ini kita akan membahas yang pertama pengertian routing, yang kedua cara kerja routing, yang ketiga jenis-jenis routing, dan yang keempat desain konsep routing. Pengertian routing. Routing adalah sebuah metode pengiriman paket data melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Dan pada dasarnya, routing terjadi pada lapisan ketiga dari OSI layer. Sederhananya, routing merupakan proses pengiriman paket data dan informasi dan meneruskan dari jaringan satu ke jaringan yang lain berdasarkan protokol tertentu. Cara kerja routing statik. Menurut cara kerjanya, routing statik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang terakhir, routing statik digunakan untuk melewatkan paket data seorang administrator dan harus menggunakan IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik. Selanjutnya, untuk jenis-jenis routing. Routing dibagi menjadi 3. Yang pertama, routing default, yang merupakan salah satu jenis routing yang dipakai untuk mengirim berbagai paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur keluar atau local network. Yang kedua, routing static. Routing statik ini merupakan suatu proses routing untuk menambah route di tabel routing, di mana administrator menambahkan route-route tersebut secara manual. Yang ketiga, routing dinamis. Routing dinamis merupakan routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing tabel secara otomatis pada sebuah router. Konsep routing statik 4 router. Sebelumnya, kita konfigurasikan route pada masing-masing router. Pada router 1 akan ada 5 konfigurasi route, yaitu route dengan DST address 192.168.20.0 prefix 24, 192.168.30.0 prefix 24, 192.168.40.0 prefix 24, 30.30.30.0 prefix 30, dan 40.40.40.0 prefix 30. Dan semua route akan menggunakan gateway 20.20.20.2. Untuk router 2, kita akan membuat 4 route dengan DST address 192.168.10.0 prefix 24 dengan gateway 20.20.20.1 dan 192.168.30.0 prefix 24, 192.168.40.0 prefix 24, dan 40.40.40.0 prefix 30 dengan gateway 30.30.30.2. Dan pada router 3, kita membuat 4 konfigurasi route dengan DST address 192.168.10.0 prefix 24, 192.168.20.0 prefix 24, 20.20.20.0 prefix 30 dengan gateway 30.30.30.1 dan 192.168.40.0 prefix 24 dengan gateway 40.40.40.2. Sedangkan untuk router 4, kita akan membuat 5 konfigurasi route
dengan DSD address 192.168.10.0 prefix 24, 192.168.20.0 prefix 24, 192.168.30.0 prefix 24, 20.20.20.0 prefix 30, 30.30.30.0 prefix 30, dan seluruh root tersebut mempunyai gateway 40.40.40.1. Terakhir, kita lakukan pengujian terhadap konfigurasi statik routing 4 router dengan ping pada PC1 ke PC2. Tetapi sebelum melakukan ping, konfigurasikan IP pada klien dahulu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.